Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi aljabar. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak video pembelajaran ini. Oke, pada kali ini kita akan belajar perkenalan mengenai aljabar dan bagaimana kita mengurutkan suatu aljabar. Nah, aljabar itu adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol dan bagaimana kita memanipulasi simbol tersebut. Kenapa simbol? Karena kalau di SD kita banyak mengenal angka yang contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi sekarang kita akan bermain dengan huruf atau simbol simbol Yunani, bisa juga simbol Yunani seperti alfa, beta dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut aljabar dan bagaimana kita memanipulasi. Nah, di dalam suatu aljabar itu terdiri dari beberapa suku. Di dalam suku itu juga ada yang disebut variabel atau berubah dan juga koefisien. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Sedangkan koefisien adalah nilai yang digunakan untuk menghasilkan suatu variabel. Nah, di dalam rumus bentuk aljabar juga ada yang disebut konstanta. Nah, konstanta itu dari kata konstan yang artinya suatu nilai yang bersifat tetap pada bentuk aljabar. Nah, jadi aljabar itu terdiri dari beberapa suku, dan yang disebut suku adalah nilai yang dibatasi oleh penjumlahan atau plus dan juga kurang atau minus. Nah, kita ambil contoh min 3a pangkat 3b kuadrat tambah 3a kuadrat tambah 5b pangkat 5 kurang 2a b kuadrat tambah 3. Suku yang bisa kita sebutkan yaitu ada min 3a pangkat 3b kuadrat dan juga plus 3a pangkat 2. Nah, untuk ini yang untuk positif atau plus, sebenarnya plusnya itu tidak usah kita tuliskan. Jadi bila ada suatu nilai yang walaupun tidak ditambahkan plus, itu adalah positif. Ada juga 5b pangkat 5 min 5a b kuadrat dan juga 3. Nah, di suku itu ada terdapat variabel dan juga koefisien. Untuk variabelnya yaitu huruf-huruf yang terdapat di suku, yaitu untuk min 3a pangkat 3b kuadrat itu adalah a pangkat 3b kuadrat. Nah, kita lihat bahwa min 3a pangkat 3b kuadrat ini untuk variabelnya, tandanya atau minnya itu tidak diletakkan di depan variabelnya. Selanjutnya untuk suku 3a kuadrat itu variabelnya a kuadrat, untuk 5b pangkat 5 itu adalah b pangkat 5, dan untuk min 5a b kuadrat itu adalah a b kuadrat dan variabel. Nah, untuk variabel 3 ini tidak memiliki variabel, kita bisa tuliskan yaitu a pangkat 0 karena a pangkat 0 itu adalah 1. Nah, untuk koefisiennya yaitu di suku min 3a pangkat 3 dan b pangkat 2 itu adalah min 3. Jadi koefisien yaitu angka yang terdapat di suku suatu aljabar. Nah, untuk koefisien tandanya itu atau minnya itu harus diletakkan di koefisiennya. Misalkan min 3a pangkat 3b kuadrat itu koefisiennya itu min 3. Untuk plus 3a kuadrat itu adalah koefisiennya 3. Dan untuk 5b pangkat 5 adalah 5. Dan min 5a b kuadrat itu adalah min 5. Dan koefisien untuk 3 itu 3. Nah, di sini ada yang tidak memiliki variabel. Suku yang tidak memiliki variabel yaitu 3. Nah, 3 ini yang disebut
konstanta. Jadi, bilangan konstanta itu adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Selanjutnya ke menyusun suatu aljabar. Nah, untuk menyusun suatu aljabar itu sama seperti kita menyusun biasanya menyusun list absen di kelas. Itu biasanya berurutan dari A sampai Z. Nah, untuk menyusun suatu aljabar, kita bisa melakukannya dengan cara menyusun pertama variabelnya, kedua pangkatnya. Pangkatnya itu harus lebih besar di depan. Di depannya itu harus lebih besar. Nah, kita ambil contoh min 3A pangkat 3B kuadrat tambah 3A pangkat 2 tambah 5B pangkat 5 kurang 5A B pangkat 2 tambah 3. Nah, kita lihat dulu. Ini variabelnya itu yang pertama itu yang harus disimpan di paling depan itu adalah variabel yang A. Nah, kita lihat pangkatnya. Pangkatnya mana yang lebih besar? Di suku mana yang lebih besar? Kita lihat di min 3A pangkat 3 itu lebih besar daripada pangkat suku yang memiliki variabel A. Kita bisa menuliskannya itu di depan. Min 3A pangkat 3B kuadrat. Selanjutnya diikuti oleh min plus 3A tambah 2 dan diikuti oleh min 5A B kuadrat. Nah, untuk selanjutnya itu variabel yang B. Nah, variabel yang B itu hanya variabel yang dimiliki suku yang memiliki variabel B itu hanya 5B pangkat 5 dan konstantanya itu plus 3. Bisa kita tulis min 3A pangkat 3B kuadrat tambah 3A kuadrat min 5A B kuadrat tambah 5B pangkat 5 plus 3. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu 13x kuadrat Y kuadrat Z tambah 9 tambah 11x pangkat 4Y min 8x pangkat 3 Z min x kuadrat Y Z kuadrat tambah 3. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel X. Nah, di X ini, di variabel suku yang memiliki variabel X ini yaitu 13x pangkat 2 Y pangkat 2 Z dan juga 11x pangkat 4Y dan juga 8x min 8x pangkat 3 Z dan juga x pangkat 2 Y Z pangkat 2. Nah, untuk pangkat yang terbesar yaitu kita bisa melihat bahwa di suku 11x pangkat 4Y. Nah, diikuti oleh min 8x pangkat 3 Z. Kita bisa menuliskan terlebih dahulu ini dulu pertama-tama. Nah, untuk selanjutnya diikuti oleh pangkat yang memiliki x pangkat 2. Kita lihat bahwa suku 13x pangkat 2 Y pangkat 2 Z dengan suku min x kuadrat Y Z kuadrat itu memiliki pangkat yang sama yaitu 2. Nah, kita lihat dulu untuk tahap selanjutnya untuk dilihatnya yaitu variabel Y. Y-nya itu kita lihat bahwa yang variabel 13x pangkat 2Y kuadrat Z itu lebih besar pangkatnya daripada min x kuadrat Y Z kuadrat karena min x kuadrat Y Z kuadrat ini variabel Y-nya itu hanya berpangkat 1. Jadi kita bisa urutkan dari 13 dulu. 13x kuadrat Y kuadrat Z kurang x kuadrat Y Z kuadrat diikuti dengan konstantanya yaitu plus 9 dan plus 3. Kita bisa menuliskannya bahwa kita bisa menuliskan dengan berurutan dari mulai 11x pangkat 4Y kurang 8x pangkat 3Z tambah 13x pangkat 2Y pangkat 2Z kurang x pangkat 2Y Z kuadrat tambah 12. Nah, selanjutnya ada operasi aljabar dalam penjumlahan dan pengurangan. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan hanya dua suku aljabar yang sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi maksud dari sejenis ini yaitu variabel atau huruf dalam suatu suku di aljabar memiliki
variabel yang sama atau huruf yang sama, dan bisa kita jumlahkan atau dikurangi untuk bisa menjadi nilai yang lebih sederhana lagi. Kita ambil contoh yaitu 5x min 6y min 1 tambah 2x tambah 10y kurang 3. Nah, di sini terdapat variabel atau huruf yang bisa kita kelompokkan untuk bisa menjadi nilai yang lebih sederhana lagi, yaitu 5x dengan 2x min 6y dengan plus 10y. Jadi kita bisa tulis 5x tambah 2x min 6y plus 10y diikuti dengan konstanta yaitu min 1 dan min 3. Nah, bisa kita jumlahkan 5x plus 2x menjadi 7x dan min 6y plus 10y menjadi 4y, dan konstantanya yaitu min 4. Hasil atau nilai sederhana dari 5x min 6y kurang 1 plus 2y tambah 10y kurang 3 yaitu 7x plus 4y min 4. Contoh selanjutnya. Nah, untuk bentuk aljabar seperti ini, maka arti dari huruf ini yaitu dikalikan. Jadi nanti kita kalikan 4 kali 3M dan 4 kali min 2 serta min 2 kali 4M dan min 2 kali min 5. Jadi bisa kita peroleh 4 kali 3M yaitu 12M dan 4 kali min 2 yaitu min 8 dan min 2 kali 4M yaitu min 8M dan min 2 kali min 5 yaitu plus 10. Bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita kelompokkan atau kita satukan yang variabelnya sama yaitu 12M dan min 8. 12M kita dekatkan dengan min 8 dan 8 kita jumlahkan dengan 10. Min 8 kita jumlahkan dengan 10, maka akan memperoleh hasil yaitu 4M plus 2. Contoh selanjutnya yaitu 2A kuadrat tambah 4A min 3 plus 7A kuadrat min 9A tambah 8. Nah, untuk variabel yang memiliki variabel yang sama yaitu 2A kuadrat dengan 7A kuadrat. Nah, dan selanjutnya ada 4A. 4A memiliki variabel yang sama dengan min 9A. Dan konstanta min 3 plus 8 kita jumlahkan juga. Bisa kita peroleh 2A kuadrat tambah 7A kuadrat min 9A tambah 4A min 3 tambah 8 akan memperoleh hasil 9A kuadrat min 5A tambah 5. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, tentukan penjumlahan 2A tambah 4B dengan 8A min 6B. Yang kedua, tentukan pengurangan 7A tambah 4B oleh 8A kurang 6B. Yang ketiga, tentukan hasil 8X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2Y kurang 5X pangkat kurang 5X Y pangkat 2 kurang 5Y pangkat 3. Kurangnya dari 3X pangkat 3 kurang X pangkat kurang X Y pangkat 2 kurang 5X kuadrat Y tambah 11X pangkat 3. Untuk soal yang pertama, kita tinggal menjumlahkan yaitu 7A tambah 4B ditambah 8A kurang 6B. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Selanjutnya, kita kelompokkan variabel yang memiliki huruf yang sama. Variabel A dengan variabel A lagi dan variabel B dengan variabel B lagi untuk bisa kita jumlahkan atau kita sederhanakan. Maka dapat menghasilkan 7A tambah 8A itu 15A dan 4B dikurang 6B itu min 2B. Nomor 2 itu seperti soal nomor 1 tapi ini dalam bentuk pengurangan. Nah, jadi kita dapat menuliskan 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Maka kita bisa tuliskan seperti gambar. Nah,
Maka kita kelompokkan lagi. Kelompokkan dengan variabel A dengan variabel lagi, variabel B dengan variabel B lagi. Maka kita dapat tuliskannya 7A dikurang 8A ditambah 4B ditambah 6B. Maka akan menghasilkan min A ditambah 10B. Nomor 3. Tentukan hasil 8X pangkat 3 tambah 12X pangkat 2Y kurang 5XY kuadrat kurang 5Y pangkat 3. Kurangnya dari 3X pangkat 3 kurang XY kuadrat dikurang 5X pangkat 2Y ditambah 11Y pangkat 3. Ini kalau misalkan kita menemukan pengurangan dengan kata-kata kurangnya dari, berarti 3X pangkat 2 kurang Y X Y kuadrat kurang 5X pangkat 2Y ditambah 11Y pangkat 3 dikurang 8X pangkat 3 tambah 12X pangkat 2Y dikurang 5X Y pangkat 2 dikurang 5Y pangkat 3. Maka kita bisa tuliskan seperti gambar. Langkah selanjutnya kita susun dari variabel huruf awal dengan pangkat yang lebih tinggi. Maka kita tahu bahwa variabel awal adalah X dan pangkat yang lebih tinggi adalah X pangkat 3. Maka kita tuliskan, kita kelompokkan dengan variabel dengan suku yang memiliki variabel yang sama. Maka 3X pangkat 3 kurang 8X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2Y dikurang 12X pangkat 2Y dikurang XY pangkat 2 ditambah 5XY pangkat 2 ditambah 11Y pangkat 3 dan 5Y akan menghasilkan min 5X pangkat 3 dikurang 17X2 17X pangkat 2Y ditambah 4XY pangkat 2 ditambah 11Y pangkat 3. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.